Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru syukran ila Allah taala li anna hadzal yaum nahnu nastati an naltaqiya fi hadzal barnamaj yakni PBAKDR daring bi sihah wal afiyah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi hamalana minadh dhulumati ila nur. Ayyuhat tullab al-judud bi qismi ta'limil lughatil arabiyyah qabla kulli syai' uhaniukum ahlan wa sahlan bi hudurikum bi hadhil jami'ah bi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Saufa antum nata'allamuna bi hadhil jami'ah abi kisbi ta'limil lughatil arabiyyah bi murihah ta'allum bil jiddi wa kadzalika nakhruj bin najah wa ana ka raisah kismi ta'limil lughatil arabiyyah Doktorah Yuyun Zunairah sa'u'arifukum an kismi ta'limil lughatil arabiyyah wa ma ila dzalika litashili fahmi sa'uhawil ila al-lughah al-indonesia. Supaya lebih mudah dipahami, saya ganti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yakni kita akan perkenalkan apa sih bahasa Arab itu atau Qismu Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Yang pertama akan saya perkenalkan bahwa Prodi PBA ini adalah berdiri tahun 2016 dan sudah terakreditasi A sejak tahun 2016. Jadi bahagia sekali kita bisa merasakan prodi yang sudah terakreditasi A ini. Sekali saya sampaikan bahwa visi Prodi PBA adalah menjadi program studi yang kompeten dalam bidang metodologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Jadi intinya nanti ditekankan pada bidang metodologi dan media. Inilah yang sebenarnya membedakan antara Prodi PBA di Kediri dengan Prodi PBA di perguruan tinggi lain. Misalnya di PBA institusi lain itu diarahkan kepada maharoh kalamnya atau mungkin yang lain. Tapi kalau di Prodi PBA ini adalah di bidang metodologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Visi Prodi PBA ini adalah mengacu pada Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab yang kurikulumnya itu difokuskan pada metodologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Kemudian melakukan penelitian yang juga diarahkan pada pengembangan metodologi pembelajaran serta melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada pengembangan metodologi media pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir melakukan kerjasama. Ini adalah untuk memudahkan program kita supaya berjalan dengan bagus sehingga melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam pengembangan bidang metodologi dan media pembelajaran bahasa Arab. Seperti yang selama ini sudah kita lakukan bahwa kita selalu, kami dari PBA ini sudah mempunyai native speaker yang berasal dari Mesir. Setiap 2 tahun itu berganti, mulai dulu ada namanya Syekh Hidir, kemudian ada Syekh Bilal, kemudian ada lagi namanya Syekh Wahid Farid itu. Dan ini alhamdulillah akan terus insya Allah akan berjalan sehingga nanti memudahkan mahasiswa untuk belajar bahasa Arab dengan mudah. Kemudian kami sampaikan tentang profil utama. Yang pertama adalah mencetak guru bahasa Arab yang kompeten dalam teknologi pembelajaran bahasa Arab. Jadi diharapkan nanti setelah keluar dari Prodi PBA ini mahasiswa tidak hanya sekedar bisa mengajar bahasa Arab, tapi mampu menciptakan media-media, menciptakan metode-metode yang indah, serasi, selaras sehingga pembelajaran bahasa Arab itu mudah disampaikan dan bukan merupakan pelajaran yang sulit bagi siswa-siswa yang akan diajar nanti. Kemudian sebagai profil tambahan adalah penerjemah profesional dalam bidang bahasa Arab, perancang kurikulum pembelajaran bahasa Arab, pengembang media ajar bahasa Arab, pengembang media dan teknologi pembelajaran bahasa berbasis IT, serta peneliti keilmuan dan kependidikan bahasa Arab sesuai dengan tuntutan zaman. Dan tentu saja profil tambahan ini akan di-backing oleh beberapa mata kuliah yang nanti akan diselenggarakan dalam serangkaian kurikulum pendidikan bahasa Arab.
Baik, akan kami sampaikan struktur kurikulum pendidikan bahasa Arab YIN Kediri tahun 2020. Kurikulum PBA ini terdiri dari 148 SKS, ditempuh selama 8 semester minimal, dan maksimal adalah 14 semester. Kenapa kok lama? Ini mungkin menjadi pertanyaan. Kalau toh misalnya ingin belajar bahasa Arab singkat, itu bisa saja Anda masuk ke lembaga kursus. Itu kan bisa 4 bulan selesai, bahkan 2 bulan selesai, ada yang 10 bulan misalnya. Tapi kalau di PBA ini tidak bisa sebentar. Ini karena memang berbeda. Kalau di lembaga kursusan pasti akan akan mengambil beberapa materi pokok saja, misalnya kursus dalam terjemahnya atau kursus dalam kalamnya, mahroh kalamnya. Tetapi kalau di PBA institusi itu berbeda, harus ditempuh dengan dalam 4 tahun atau 8 semester, karena di situ ada beberapa mata kuliah yang tidak hanya dalam mahroh saja, mahroh lughawiyah arba'ah saja, seperti mahroh qiraah, kalam, kitabah, dan istima'. Tidak itu aja, tetapi juga bagaimana mahasiswa itu belajar tentang sejarah bahasa, belajar tentang pengembangannya, bagaimana bahasa, bagaimana membuat media ajar, bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab, bagaimana cara membuat evaluasinya, dan bagaimana pula mengembangkan kurikulumnya, dan seterusnya. Dan juga banyak sekali pengembangan-pengembangan seperti balaghah dan sebagainya. Itulah yang membedakan. Kalau mau singkat, tidak mau yang macam-macam, ya cukup di kursusan. Maka ini ada beda antara lembaga kursus dengan institusi yang resmi seperti ini. Nah, struktur kurikulum PBA ini ada 3 macam. Yang pertama adalah utama, yang berisi kompetensi bahasa dan kompetensi profesional, yang terdiri dari 14 SKS. Kompetensi bahasa itu adalah, nanti saya jelaskan. Kemudian kompetensi pendukung yang berisi dari mata kuliah yang sifatnya nasionalisme dan keilmuan sebanyak 14 SKS, serta kurikulum penciri itu yang berisi tentang profesi tambahan dan institusi sebanyak 22 SKS. Baik, kita mulai. Untuk kompetensi utama atau kurikulum utama, di situ adalah ada kompetensi bahasa Arab. Itu sebagai kompetensi dasar. Semua mahasiswa bahasa Arab itu harus punya kompetensi ini. Kompetensi bahasa Arab itu diantaranya adalah 4 mahroh itu tadi, mahroh qiraah, mahroh kalam, mahroh istima', ditambah dengan nahwu, shorof, balaghah, fikih lughah, dan seterusnya. Banyak sekali kita kompetensi utama di bahasa Arab ini yang semuanya nanti jika digabung dengan kompetensi profesional itu ada 114 SKS. Yang paling kita harus perhatikan, kira-kira nanti mampu nggak ya mahasiswa baru yang katanya berasal dari berbagai lulusan, artinya ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, mampu nggak nanti di bahasa Arab tiba-tiba belajar kitabah. Seperti kitabah itu tidak hanya kitabah 1, tapi kitabah 1, 2, 3. Mahroh kalam 1, 2, 3. Mahroh istima' 1, 2. Kemudian mahroh qiraah juga 1, 2, 3, 4. Ini banyak sekali. Shorof 1, 2. Balaghah 1, 2, dan seterusnya. Itu otomatis 1, 2, atau 3 itu adalah dengan materi yang berbeda. Juga diambil dalam semester yang berbeda. Nah, ini untuk melihat kira-kira mampu nggak. Jangan khawatir bahwa mahasiswa itu nanti akan diberikan ruang dalam taklim lughah al-arabiyah al-mukatsafah, atau yang disebut dengan TAM. Kita biasa menyebutnya TAM, taklim al-lughah al-arabiyah al-mukatsafah. Itu diberikan di 8 SKS di semester awal. Sehingga di situ nanti mahasiswa yang belum ngerti bahasa Arab akan diberikan tempat seperti kursus gitu ya. Setiap hari 2 SKS, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu ada 2 SKS, sehingga jumlahnya dalam 1 minggu itu adalah 8 SKS. Di situ nanti mulai belajar menulis bahasa Arab dengan benar dulu. Kemudian tarkibnya, kemudian sedikit kalam, dan juga cara membaca dengan benar. Nah, setelah 1 semester diberikan TAM, insya Allah nanti bisa lanjutkan di semester 2 mengambil TAM itu sendiri sebenarnya terdiri dari 4 mahroh itu tadi, mahroh kalam, kitabah, istima', dan qiraah. Sehingga nanti setelah lulus TAM akan bisa melanjutkan kepada mahroh qiraah 1, mahroh qiraah 2, dan seterusnya, atau mahroh istima' 1, 2,
maharoh, kalam 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ditambah juga ada nahwu, sorof, kemudian untuk pengembangan ada tahlil lughawi, ada madkhal fi ilmi lughah, kemudian ada khot dan segala macam nanti ditambahkan. Kemudian di samping ada kompetensi bahasa Arab, ada kompetensi profesional. Ini yang mendukung, diantaranya adalah pengantar pendidikan, media pembelajaran bahasa Arab, evaluasi pembelajaran bahasa Arab, kemudian pengembangan kurikulum bahasa Arab, perencanaan, metodologi penelitian, juga metodologi khusus pembelajaran bahasa Arab dan seterusnya. Ini nanti ada beberapa mata kuliah menjadi prasyarat untuk bisa lakukan magang. Oh ya, nanti ada mata kuliah magang. Magang itu ada magang 1, 2, dan 3. Nah, magang 1, 2, dan 3 ini adalah sebagai namanya juga magang itu kan berarti belajar kepada ahlinya. Sehingga nanti magang itu ditempatkan di sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk untuk belajar kepada guru sebagai praktisi dalam teori, bukan sekedar teori tapi praktek melakukan kegiatan. Yang pertama, magang pertama biasanya adalah observasi sekolah atau observasi madrasah. Apa sih yang dilakukan di sekolah itu? Apa yang dilakukan di madrasah itu? Bagaimana seorang guru harus bersikap? Bagaimana seorang guru melayani muridnya? Termasuk bagaimana sikap kedisiplinan dan seterusnya. Itu diberikan di magang 1. Kemudian magang 2 itu adalah tentang perangkat pembelajaran. Mahasiswa diharapkan bisa melakukan membuat sebuah perangkat pembelajaran. Sebenarnya di kampus sudah diajarkan, tapi dipraktekkan kepada ahlinya atau praktisi yang berada di madrasah itu sendiri, di tasheh begitu. Terus kemudian magang 3 ini isinya adalah seperti praktek mengajar di sekolah yang ditentukan, sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan keilmuan saja di kampus, tapi juga melakukan kegiatan aplikatif. Nah, di situ. Dan seterusnya ya. Jadi intinya, nanti ketika magang itu ada beberapa prasyarat keilmuan sehingga mahasiswa diminta untuk lulus ini untuk bisa melakukan magang. Sehingga nanti saya harapkan mahasiswa yang melakukan kegiatan di PBA bisa menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian ada mata kuliah pendukung, ada 14 SKS, ini berupa mata kuliah nasionalisme, yaitu bahasa Indonesia dan PKN, serta mata kuliah keilmuan yang berisi filsafat umum, bahasa Inggris, e-learning, dan MSI. Mata kuliah penciri itu ada 2 macam, yaitu profesi tambahan dan institusi. Di sini kami menyediakan 22 SKS dari mata kuliah penciri ini yang terdiri dari profesi mengcover dari mata kuliah profil tambahan. Sehingga profil tambahan yang tadi menginginkan bahwa mahasiswa kami selain bisa mengajar dengan baik, maka kami harapkan mahasiswa kami juga bisa menjadi penerjemah, bisa menjadi mengembangkan media dan teknologi dan seterusnya. Maka di sini akan disediakan 5 mata kuliah pilihan, di antaranya adalah tarjamah. Di situ 5 mata kuliah pilihan itu adalah semacam paket. Ada tarjamah, ada kewirausahaan, media dan teknologi, jurnalistik, dan pengembangan bahan ajar. Mata kuliah tarjamah itu 10 SKS yang dibagi menjadi mata kuliah tarjamah 1, 2, 3, 4, 5. Diambil mulai dari semester 3 sampai semester 7. Nah, misalnya itu akan berbeda juga. Tarjamah 1 misalnya nadhoriyat fi tarjamah. Tarjamah 2 adalah tarjamah li sohafah. Tarjamah 3 namanya tarjamah klasik. Kemudian tarjamah 4 adalah tarjamah kontemporer atau legal formal. Kemudian tarjamah yang kelima adalah tarjamatul kutub. Nanti di akhir itu akan memproduk sebuah buku atau menerjemah sebuah buku dari buku asli bahasa Arab. Nah, dan seterusnya. Kewirausahaan juga ada Arabiyah lil Atfal, Tasmim Manhaj li Aghradin Khossah, manajemen pengelolaan lembaga kursus, kemudian bahasa Arab Fusha dan Amiyah, dan bahasa Arab lil Hajj wa Siyahah, dan seterusnya sampai nanti ada 5 mata kuliah pilihan. Ini nanti mahasiswa diharapkan jika memilih mata kuliah pilihan ini tidak zigzag. Misalnya semester 1 ambil tarjamah, semester 2 ambil kewirausahaan, tidak diperkenankan. Maka di sini diarahkan sampai itu passionnya di mana. Misalnya pengennya jadi penerjemah, maka harus ambil tarjamah mulai dari semester 1 sampai semester 7. Saya suka jurnalistik, maka jurnalistik mulai dari semester 1 sampai semester semester 3 sampai semester 7 nanti di jurnalistik ada itu sesuai dengan
materi-materi yang disampaikan. Terus yang terakhir ada mata kuliah atau kurikulum institusi. Ini ada dalam seluruh institusi YIN Kediri, maksudnya sama dari seluruh prodi di seluruh YIN itu akan mempunyai mata kuliah yang namanya fikih, studi Quran, studi hadis, sejarah peradaban Islam, fikih, usul fikih, dan praktek ibadah serta KKN. Ini saya kira semuanya punya, maka ini namanya mata kuliah institusi. Sehingga mata kuliah penciri ini ada 22 SKS. Saya kira demikian. Mungkin kalau semoga nanti saya harapkan semuanya bisa, kuliah kita bisa berjalan dengan lancar, semuanya saya harapkan bisa bagus dalam melaksanakan kegiatan ini, dan saya harap tidak usah takut dalam belajar bahasa Arab ini. Kebanyakan kan nanti bisa enggak ya gitu. Coba nanti sudah saya sampaikan ada Arabiyah Ta'limul Lughah Al-Arabiyah Al-Mukathafah sebagai pembelajar awal. Di situ ditentir dulu sampai 1 semester, masuknya 4 hari berturut-turut selalu menggunakan bahasa Arab di awal itu. Jadi mulai dari awal, jangan takut ya. Terus di akhir nanti ada skripsi, itu juga harus berbahasa Arab. Tapi apa bisa? Bisa, semuanya bisa. Terus di situ nanti kalau Anda lihat kakak kelas semuanya juga mungkin banyak dari sekolah-sekolah yang bersifat umum seperti SMK itu belum tahu bahasa Arab, tapi mereka semuanya bisa menulis skripsi berbahasa Arab. Jadi saya kira ketika antum mau lakukan kegiatan dengan benar, mau belajar dengan benar, maka siapapun dan apapun itu yang dipelajari insya Allah akan bisa. Syukran ala kulli ihtimamikum. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.